Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Andriansyah dengan NBI 14624000087. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan database yang sudah saya buat untuk mata kuliah Sistem Basis Data dengan mendemokan untuk kesesuaian data antara soal dan database yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya, untuk pertama-tama kita menuju ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal yang saya dapat, yaitu adalah daycare. Di daycare ini, kita diharuskan untuk membuat tabel children, tabel parent, tabel staff, tabel class, tabel enrollment, tabel attendance, tabel meal log, dan tabel health record, dan tabel payment, tabel feedback, dan terakhir adalah tabel feedback. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja masuk ke database yang sudah saya buat. Di sini kita menggunakan software MySQL Workbench. Di sini adalah database yang beserta isi tabel yang sudah saya lengkapi. Di antaranya adalah attendance, children, seperti soal yang berikut, class, enrollment, feedback, health record, mail log, meals, parent, payment, dan terakhir yaitu staff. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana DML atau Data Manipulation Language bisa bekerja. Yang pertama kita ketahui adalah DML termasuk yaitu insert, lalu ada update dan delete seperti itu. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan demo untuk insert sebuah tabel. Kita coba di tabel parent. Lalu kita tuliskan kodenya, yaitu untuk pertama adalah insert into. Nah, kita mau insert kemana? Pertama adalah daycare sebagai nama skemanya. Titik, lalu ada nama tabelnya, yaitu parents. Lalu kita enter, lalu kita tuliskan apa saja komposisi atau komponen pada parent tersebut. Ada parent ID, maaf, ada first name, lalu ada last name. Nah, kenapa sih untuk parent ID ini tidak digunakan? Karena parent ID sendiri sudah auto increment, jadi kita tidak perlu menuliskannya kembali di sini, karena akan ditambahkan secara otomatis. Seperti itu. Lalu ada umur, email, phone number, lalu ada address, ada emergency contact, lalu ada registration date. Lalu kita tutup kurung. Nah, di bawahnya kita harus menuliskan mau diisi apa ini. Maka kita gunakan values. Enter. Kita kasih nama Sukri. Jangan lupa titik petiknya. Sukri, petik, koma, Wijaya. Umur 33, koma, emailnya Sukri, 123 gmail.com, koma, addressnya Surabaya, lalu emergency kontaknya kita pakai nomor dummy, yaitu ini
0881 036 nah, oke. Lalu registration date-nya kita samain pakai tahun 2025. Jangan lupa petiknya. Bulannya 9, tanggalnya tanggal 19. Lalu jangan lupa untuk kurung tutupnya, lalu titik koma. Nah, ini adalah untuk kode insert atau menambahkan sebuah data. Kita cek dulu first name, last name, age, first name, last name, age, email, phone number, oke, address, emergency contact, registration date. Values-nya Sukri sudah betul, seterusnya sudah betul. Kita coba execute. Oh, masih ada yang salah. Oh, ini kita kurang phone number di sini. Kita kasih koma, kita enter. Ini kurang phone number ini ya. 0881. Hmm, Oke, seharusnya sudah betul. Kita coba execute kembali. Oh, ini kurang koma. Nah, ini udah betul. Untuk kita mengeceknya, kita hanya perlu untuk simpelnya, kita hanya perlu untuk menambahkan ini. Nah, ini data sudah masuk. 12, parent ID-nya Sukri Wijaya 33, Sukri 123 @gmail, bla bla bla. Untuk nomor teleponnya Surabaya, dan ini. Untuk selanjutnya adalah update. Untuk update sebagai berikut. Untuk update, kita langsung saja menuliskan di sini di parent, yaitu update, lalu kita sebut parent, enter, lalu set last name-nya aja, last name sama dengan yang uluk ini menjadi nomor 4 nomor 5 ini, maaf, namanya ganti Safi Putra. Lalu petik where parent ID, kita gunakan parent ID sebagai yang diubah itu parent ID yang kelima ini. Jadi yang last name ini bahkan keubah dari uluk menjadi putra seperti itu. Jadi kita sama dengan 5 titik koma. Lalu kita execute. Nah, ini udah benar. Nah, nomor 5 ini untuk parent ID tadi itu bahkan keubah ya. Syafi menjadi putra, yang sebelumnya adalah uluk. Jadi Syafi putra, yang sebelumnya adalah Syafi uluk. Seperti itu untuk update. Lalu kita coba langsung ke delete. Kalau delete ini kita hanya perlu delete. Kalau ingin mendelete seumpama kita menghapus nomor 12 ini ya. Kita langsung saja delete from parent, enter, where, di mana, di mana sih yang pingin dihapus itu di mana gitu. Kita tunjuk aja parent ID sama dengan 12. Lalu kita execute. Nah, parent ID 12 ini sudah hilang. Kok bisa? Kita langsung aja cek ke tempatnya, yaitu tadi select from, klik, daycare, klik parent, udah koma. Salah, maaf, kebalik. Select from. Yang nomor 12 untuk parent ID sudah hilang. Itu adalah
untuk DML. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk DQL. Eh, untuk tata caranya sebagai berikut. Nah, DQL sendiri adalah Data Query Language. Jadi kita langsung saja menuliskan di sini. Untuk pertama adalah select. Kita bisa saja menuliskan select seperti ini. From parent ID. Lalu kita di sini kita ingin menampilkan antara yaitu parent ID, first name dan last name saja. Jadi kodenya seperti ini. Untuk query-nya seperti ini. Lalu ada last name. Lalu enter from daycare titik parent titik koma. Nah, ini adalah select untuk menampilkan parent ID, first name, dan last name. Nah, execute. Nah, di sini akan menampilkan parent ID, lalu ada first name, lalu ada last name. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan perintah where. Caranya sebagai berikut. Kita select start from daycare titik parent enter, lalu kita pakai where untuk menunjukkan data yang first name-nya atau nama depannya adalah seumpama Dila, seperti itu ya. First name sama dengan ketik 2 Gila. Kita execute. Nah, data yang bernama Dila kan ditampilkan di sini. Kita juga bisa dari parent ID-nya. Parent ID uh, 7. Nah, di sini Ayu akan ditampilkan. Nomor 7 Ayu Cahyadi 26 bla 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 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencoba untuk mengimplementasikan perintah order by. Jadi untuk menampilkan order by kita hanya perlu menghapus ininya saja. Lalu kita kasih order by, yaitu order by itu adalah mengurutkan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Last name. Last name. Jadi last name ini akan diurutkan teman-teman dari yang huruf pertama yaitu A sampai huruf terakhir atau huruf yang terakhir pada tabel seperti itu. Di sini ada Wijaya, huruf terakhirnya W seperti itu. Lalu kita coba lagi seperti ini, select parent ID first name, lalu ada last name, address from daycare parents ordered by last name. Nah, di sini akan diurutkan, di sini akan menampilkan parent ID sesuai yang diinputkan tadi, parent ID, first name, last name, dan address.
dari from daycare parent order by diurutkan dari last name dash atau yang dibalik seperti itu. Yang awalnya terkecil terbesar, ini terbesar ke terkecil seperti itu. Jadi di sini untuk pertama tabel data isi pertama akan menampilkan Wijaya dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan limit. Caranya sebagai berikut. Kita tidak perlu menghapus ininya. Kita hapus ini. Oke, ini kita taruh di atas. Select from. Jangan lupa untuk spasi dan tanda bintang. Lalu limit. Limit 7. Lalu kita skip. Jadi di sini akan menampilkan data dari 7 data dari yang terawal yaitu parent ID 1 sampai parent ID 7. Seperti itu untuk penggunaan limit, mengimplementasikan perintah limit. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan logika AND, OR, dan NOT. Untuk penggunaannya sebagai berikut. Kita hapus saja ini, lalu kita tulis where first name sama dengan Shafi, lalu jangan lupa petik duanya, and address sama dengan diri. Oh, ini satu. Di sini Safi akan ditampilkan sebagai berikut. Lalu penggunaan perintah OR. Well, first name or ini kita ganti Alan. Lalu di sini Surabaya. Nah, data Alan dan kota Surabaya yang yang addressnya yaitu Surabaya akan ditampilkan. Atau N adalah dan. Lalu kalau or itu atau seperti itu. Selanjutnya penggunaan perintah not. Jadi kita hapus saja di sini not first name, kita pakai nama contohnya Alan seperti itu ya. Alan titik koma. Nah, di sini data selain Alan tidak akan ditampilkan karena kita menggunakan not seperti itu. Jadi data selain Alan tidak akan ditampilkan. Di sini Alan itu parent ID nomor 3 seharusnya. Ya, di sini Alan nomor 3. Oke, selanjutnya mengimplementasikan in. Jadi select from ini kita pakai, kita hapus ini where address in Mojokerto, koma Pasuruan, kurung
Nah, ini yang Mojokerto dan Pasuruan akan ditampilkan. Jadi seperti itu. Di sini ada parent ID 6, ada Rizky, Ayu, Dila, dan Stefanis, dan Dede. Oke, untuk selanjutnya adalah mengimplementasikan Between. Perintah Between. Kita itu saja, hapus saja dari sini. Where registration date between 2025 903 titik N 2025 bulan 9 25. Oke, oke. Nah, ini akan menampilkan data dari nomor registration tanggal 5 sampai tanggal 25 ya. Tapi di sini sampai tanggal 18 saja untuk datanya. Seperti itu. Terus ada juga penggunaan between yang lain seperti ini contohnya select parent ID, koma, first name, koma, last name, koma, enter. Oh, sorry, tambah. Mungkin tertambah umur mungkin ya. Lalu from take care titik parent where age between 30 and 40. Kalau 40. Kita akan menampilkan data di mana kita akan menampilkan data yang berumur uh, ada yang first name-nya itu umurnya antara 30 sampai 40 ya. Seperti itu. Nah, di sini keluar dari ini 34 sampai kurang dari 40 seperti itu atau sama dengan 40 gitu ya. Untuk selanjutnya kita mengimplementasikan perintah like. Select bintang from detail parent where first name like kita kasih nama dulu. Apakah kita kasih huruf dulu? Huruf depan yang berawalan S gitu ya. Lalu persen, petik, lalu titik koma. Nah, di sini kita bakalan keluar dua data yang berawalan huruf S untuk first name-nya, yaitu Shafi dan Stefani. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan patokan umur. Ini kalau umur kita gunakan aja age. Nah, di sini keluar yang umurnya dari 27, 20-an lah. Pokoknya awalnya 2, kayak gitu. Lalu, selanjutnya kita coba cache, yaitu memang implementasikan perintah cache. Caranya seperti ini.
Nah, lalu kita copy. Hmm, ininya 31, ininya 45, ininya dewasa. Ini else. Dua. Gitu ya. Oke. And as kategori kategori from bigger parents. Nah, seperti ini kodenya. Lalu kita saja langsung kita ketikkan. Nah, salah. Oh, ini kurang. Ini juga mesti kurang. Oh, kita nah, ini 30 ya. Jadi, di sini tuh kalau umurnya 20 sampai 29, itu bakalan ditulis dewasa awal. Kayak ini, contohnya 27 ini ki dewasa awal kayak gitu. Lalu 29 ini juga dewasa awal. Lalu untuk dewasa ini yang umurnya dari 30 sampai 45 itu ditulis dewasa. Seperti itu. Untuk kategori umur. Lalu untuk selanjutnya kita coba ke perintah any. Jadi perintah any itu caranya kita buka ini select from ini lalu kita enter lalu where take any select it from take care parents where di mana 8 kurang dari 21. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk perintah any. Yang terakhir untuk DGL kita gunakan perintah apa ya? All, kurang satu lagi all. Kita tulisin aja sini, kita ganti all. All select from the care parent where 8 27. Kita ubah seperti ini, lalu kita enter. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. 27. Seperti ini lah kurang lebih. Ini bedanya kalau jadi nomor 6 itu tidak ada kan? Karena umurnya kurang dari 27. Maka dia tidak dikeluarkan.
Kalau umurnya lebih dari 27 atau 27, maka akan ditampilkan seperti itu. Itu adalah penjelasan untuk DQL, DQL, logic, dan basic. Untuk yang terakhir, saya akan mencontohkan untuk DQL aggregate. Contohnya untuk penggunaan kodenya seperti ini. Select, min, X. Kita gunakan untuk persamaan X. X, umur atau umur. Kita gunakan patokan umur ya teman-teman. As, usia termuda. Lalu, sorry, koma, max, kita X, gunakan patokan umur, usia tertua, koma, average age, as, usia, rata, rata, koma. Lalu ada count, count untuk age, umur, as, total baris, lalu ada sum untuk menghitung keseluruhan. Jadi nanti kita kasih nama as keseluruhan umur kayak gitu ya mungkin ya. As keseluruhan umur. Lalu from daycare batch. Nah, ini adalah untuk yang apa ya? Setelah di run atau di execute. Jadi usia termudanya adalah 25, usia tertuanya adalah 34, untuk usia rata-rata adalah 29,8 182, lalu ada total baris adalah jumlah keseluruhan data yaitu 11, lalu ada keseluruhan umur atau apa ya kayak umur semuanya kalau dijumlah itu ada 328 dari 11 data tersebut. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan atau bisa saya kasih penjelasan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dari saya. Saya Dava Putra Andriansyah dengan NBE 146240087 eh, untuk mata kuliah basis data, maaf, sistem basis data. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.